dengan kondisi gelombang ombak yang tinggi di lokasi tersebut dapat mengakibatkan risiko kerusakan dan anggaran terhadap kapal apung. Atas permohonan tersebut penuntut umum berpendapat bahwa sebagai penegasan dan atas pertimbangan dikembalikannya objek kapal kepada PT yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Arpani Susilo alias Wapek bin Budi Susilo telah terbukti salah satu memberikan menurut hukum kesalahan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 261 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam 1 dan pasal 374 sebagaimana dalam dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa perkara itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. 3. Menetapkan namanya penahanan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tentang penahanan. 5. Menyatakan barang bukti masih dapat melampirkan persyaratan surat permohonan pendaftaran, bil dan sertifikat dan salah satu tempat pembuatan, surat perjanjian pembohongan tentang pembangunan, surat pokok akta pendirian persoalan terbatas PT Teresian Bintang Samudra. Aku dihukum sendiri pakai. Aku gak terima anakku yang sudah sendiri pakai. Bukan salah aku. Bukan salah aku sendiri itu tuh. Sudah dibacakan putusan. Boleh menolak putusan kalau tidak. Kenapa anakku sendiri yang hukum? Mana jangan, hadirkan jangan itu dia otak akunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anakku aja bekerja, anakku aja disuruh dengan dia. Kenapa anakku sendiri yang jadi tumbal? Aku cuma minta keadilan buat anakku, ya Allah. Tunjukkanlah keadilan buat anakku, ya Allah. Aku hanya minta itu. Kenapa anakku jadi korban? Ya Allah, Tuhanku. Saya cuma minta keadilan buat anak saya. Di mana keadilan buat anak saya? Itu aja. Berarti mama kecewa gitu. Iya, saya kecewa banget mendengar hukuman anak saya seberat itu. Karena istilahnya anak saya kan hanya pesuruh, hanya pekerja. Nah, jadi yang menyuruh atau yang mau mempekerjakan dia itu nggak mau tanggung jawab. Nah, malah anak saya sendiri yang jadi tumbal, jadi korban. Dia enak-enakan di luar menikmatin apa yang hasil dari istilahnya yang dituduhkan ke anak saya tadi. Gitu. Buat orang tua nanti kita lihatlah kelanjutannya. Di sini saya bukan pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Tapi di sini saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Iya benar, anak saya agak kurusan sekarang di dalam. Ya mungkin dia pikiran juga, ya mau ngomong dia gimana karena di dalam kan nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa izin juga kalau nggak salah. Kayak dia ada penyakit. Terus kemarin tadi dibilang kakeknya sakit, kakeknya meninggal. Itu benar meninggal. Itu orang tua saya. Nah itu kan tadi kan sempat dibacakan tuh sama hakimnya, katanya itu hanya alasan, bohong katanya kan. Itu nggak bohong, memang benar. Saya sebagai orang tua Ape, ibunya memang benar. Waktu pas tanggal 13 Oktober itu kakeknya meninggal. Nah itulah saya ngabarin teteh, ya teh ya, saya ngabarin teteh subuh. Karena Ape nggak bisa dihubungin, saya nggak tahu kan mau ngubungin Ape kemana di dalam. Saya hubungin teteh, ya teteh langsung PC sama saya sama Ape juga waktu itu. Nah makanya Ape tahu kakeknya meninggal. Memang itu benar Mbak, bukan istilahnya bohong atau alasan enggak. Memang itu benar, kenyataan memang. Enggak. Kalau hasil sih kecewa lah, karena Haji Nanang kan tidak harusnya dari 10 kapal yang dituntut ke saya itu sebenarnya 3 kapal itu jelas terang, hakim pun mengetahui dan bukti-bukti pun udah kita kasih ke jaksa bahwa Haji Nanang itu menggunakan dokumen palsu atas mengakui kepemilikan kapal tersebut. Karena kapal-kapal yang diakui oleh Haji Nanang tersebut adalah kapal bodong semua. Sampai hari ini jangankan untung, saya dibilang sama Haji Nanang seolah-olah saya kepala cabang. Sampai hari ini jangankan gaji, operasional saya aja nggak pernah dikirim sama Haji Nanang. Malah dia pun yang saya kasih untuk ongkos tiket, sepatu dia pun saya yang belikan, handphone dia pun saya yang belikan.
aku merasa si Apek bukan dalang utamanya kayak gitu. Jadi aku di sini kenapa berdiri tetap membela, ya aku kasihan kayak gitu. Sebagai apa ya, sebagai manusia ketika orang lagi di bawah, aku tuh nggak tahu ya, beberapa kali aku memang sering banget ibarat ngebela orang yang memang yang benar-benar butuh gitu kayak gitu. Dan aku tanya aja nih, mau dari awal kasus sampai saat ini aku tetap berdiri teguh, walaupun aku sampai di demo, walaupun aku sampai diancam, sampai tempat hiburan aku suruh ditutup kayak gitu, ditekan dari kanan dari kiri untuk jangan belain Apek, tinggalin Apek. Itu banyak banget, bukan 1-2 orang. Cuman aku kayak, lu nggak punya perasaan mau ninggalin orang saat terjatuh. Waktu pas senang dia kan suka nyawer-nyawer ke orang segala macem, lu waktu pas senang pada deketin dia, pas dia jatuh lu mau pada ibarat kata mau pada tinggalin dia gitu aja. Seenggaknya lah waktu pas dia ada, waktu pas dia senang kan kalian merasakan uangnya. Ibarat kata dia lagi terjatuh, aku waktu pas dia terjatuh seperti ini kan ada mobil sport tuh dia pernah DP-in, aku jual semuanya buat dia. Aku nggak ada pegang, malah aku tanya aja mamanya Ape, aku bantuin dari segi materi segala macam. Karena aku yakin pada suatu saat nanti jikalau aku susah juga mungkin bakal ada orang yang bantu ya mah, walaupun misalkan bukan dari tangan Ape, kan bisa dari tangan siapa aja kayak. Ya makanya kita sebagai pihak keluarga yang dibantu juga sama Dinar di sini, sampai hari ini saya juga sebagai mamanya Ape sangat berterima kasih sekali sama Dinar yang udah mau nemenin saya, nemenin keluarga Ape buat istilahnya ngebantu Ape lah berjuang. Semoga istilahnya adalah jalan yang terbaik buat Ape di sini gitu aja. Masih pasangan gitu ya? Insya Allah. Aku kan sampai ibarat kata menghindar dari uploadan sosmed segala macam untuk menghindar pertanyaan itu, karena kan akunya tuh yang kalau kalian tahu aku diapain sama orang tuh udah parah banget. Kayak aku bertahan sebisa mungkin. Sangat beruntung lah istilahnya, nggak nyangka aja kan, karena si Dinar orangnya sebenarnya kan dia kan super sibuk, tapi sesibuk-sibuknya dia masih ada waktu buat istilahnya nyempetin waktu ngeliatin Ape ketemu sama saya gitu kan. Istilahnya itulah yang saya banyak ucapin terima kasih buat Dinar gitu. Sebenarnya saya juga bertanya dalam hati, apakah anak saya nanti bakal ditinggalin ya sama si Dinar. Saya bilang pasti ada kan tanya-tanya dalam hati. Aku kalau aku bilang aku bakal berdiri, aku bakal pegang omongan aku kayak gitu. Aku orangnya seperti itu, walaupun beberapa kali Ape bilang tinggalin aku udah nggak berguna kayak gitulah. Kataku, aku bakal ninggalin kamu ketika kamu sudah di luar, seperti itu. Dan aku nggak butuh harta kamu segala macem. Bahkan saat ini juga aku membela pakai harta aku. Saya sangat bukannya nggak bisa ngeucapin terima kasih lah kalau buat Dinar gitu, karena banyak korban, dia udah korban perasaan, korban istilahnya materi dia, korban waktu. Makanya buat Apek tuh memang istilahnya dia memang benar-benar ngebantuin, bukan istilahnya cuman dia mau istilahnya senang-senangnya doang. Nah yang dipikirkan orang mungkin si Dinar Candy ngabisin harta Apek, makan harta Apek. Nah karena sekarang dia yang kena imbasnya juga gitu kan, padahal Apek itu kan berbuat kan dari sebelum dengan dia. Makanya saya selalu sama Dinar, pokoknya Mama terima kasih banyak loh sama Dinar ya sayang. Yang penting Dinar sehat, Amin. kuat. Mama juga. Sampai hari ini setia. Ya. Seperti apa sebetulnya? Kita lihat aja nanti ke depannya ya. Ya pastilah dengan kehadiran Teh Dinar justru semakin membuat Ape semakin kuat moralnya untuk menjalani proses ini. Jadi kami berharap juga rekan-rekan media semoga perkara ini juga bisa ditemukan fakta yang sebenarnya dan diadili dengan seadil-adilnya. Nah itu silakan nanti ke Teh Dinar aja yang lebih pasti. Oke, terima kasih. Kasus utuh, jadi kayak dipenggal di tengah. Jadi kalau dipenggal di tengah itu seakan-akan dia yang salah gitu. Jadi korbannya sendiri jadi tumbal. Padahal kan bukan anak saya yang berbuat tunggal gitu. Karena di atas dia juga ada gitu kan. Dalang utamanya ada, pelaku utamanya ada. Nah, kenapa anak saya jadi tumbal sendiri? Nah, makanya saya sebagai ibunya Ape, saya nggak terima. Saya cuma minta keadilan buat anak saya. Di mana keadilan buat anak saya? Pembelaan apapun udah aku lakukan buat Ape. Cuman kan di sini memang gimana ya? Ada atensi besar di belakang. Jadi ya semoga kedepannya
Ape dapat keadilan dan mafia kapal di seluruh Indonesia bisa terungkap. Dina sih saya terima kasih buat Teteh karena didatang dan juga dia kan mau mengambil hak dia karena ada perusahaan memang yang punya dia sendiri dan kapal itu memang bahkan atas dasar dia ada menanam modal juga di situ. Dan tapi saat ini kan masih konflik ya, nanti kita lihatlah selanjutnya. Tadi sempat histeris, sempat saya istilahnya sampai sekarang belum ikhlas, belum nerima atas keputusan yang diberikan ke anak saya. Ya namanya kita umur nggak tahu ya Mbak ya. Apalagi saya posisikan sekarang kan istrinya udah mulai ada yang sakit-sakit, ini itu gitu kan. Ya saya mintanya sih anak saya cepat istilahnya mendapat keadilan, mudah-mudahan bisa dikurangin hukuman yang dikasih keputusan yang tadi gitu kan. Nah mungkin juga istilahnya pas nanti anak saya keluar, dia masih bisa bertemu dengan saya, masih saya panjang umur atau dia masih panjang umur, itu aja yang saya pinta Mbak.